Salah satu pendekatan yang biasa digunakan di dalam studi mengenai perilaku pemilih di berbagai negara adalah apa yang disebut sebagai economic voting. Pendekatan ini diperkenalkan oleh Anthony Downs sejak tahun 1957. Kira-kira pendekatan ini menyatakan bahwa evaluasi publik atas keadaan ekonomi itu berpengaruh di dalam preferensi politik mereka. Nah, apakah pendekatan ini bekerja di dalam politik Indonesia? Kita akan membahasnya dalam Bedah Politik SMRC TV, tentu saja bersama dengan Profesor Saiful Mujani. Pak Saiful, kita tahu bahwa pendekatan ekonomi politik atau apa yang disebut sebagai economic voting ini tampaknya di Indonesia tidak terlalu sering dijadikan alat untuk menganalisis perilaku pemilih di Indonesia, baik dalam pemilu legislatif maupun pemilu presiden. Walaupun demikian, kita ingin tahu ini Pak Saiful, kira-kira pendekatan ini bisa digunakan atau bekerja nggak di dalam politik Indonesia, khususnya di dalam pemilihan presiden? Oke, Bung Saidiman, kalau disederhanakan pendekatan ekonomi politik atau economic voting ini adalah bahwa ekonomi mempengaruhi perilaku memilih, apakah itu milih presiden maupun milih partai politik. Kira-kira begitulah kalau disederhanakan ya, yang dimaksud dengan economic voting itu. Di ekonomi sangat penting, kira-kira begitu dalam pemilihan umum. Kemudian yang dimaksud dengan ekonomi tersebut apa? Gitu ya. Jadi bisa jadi yang dimaksud itu adalah kondisi ekonomi secara umum, biasanya begitu diamati. Yang dimaksud dengan ekonomi di dalam economic voting itu adalah persepsi. Di samping tentu aja yang objektif ya. Misalnya pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu, jumlah orang miskin, pengangguran, jumlah pengangguran, inflasi dan seterusnya kayak begitu, itu bisa dipakai. Tapi spesifik untuk studi perilaku memilih, karena itu memilih itu kan perilaku individual. Nah, oleh karena itu ekonominya juga ekonomi yang berkaitan dengan individu yang bersangkutan. Nah, oleh karena itu kemudian ekonomi yang dimaksud adalah ekonomi sebagaimana dirasakan dan dialami oleh si individu. Dalam hal ini pemilih kita ya, yang orang yang punya hak pilih. Nah, karena itu ukurannya adalah bagaimana Anda melihat kondisi ekonomi kita nasional secara umum. Misalnya seperti itu. Apakah ekonomi kita sangat bagus, cukup bagus, sedang saja, kurang bagus, atau tidak bagus sama sekali, atau buruk sama sekali. Kira-kira kayak begitu. Economic voting akan mengatakan apabila kondisi ekonomi itu dinilai positif, bagus gitu ya, maka kecenderungan orang akan memilih partai atau memilih calon presiden yang kurang lebih menggambarkan situasi ingin dipertahankan situasi yang sedang berkuasa sekarang, agar nanti dalam pemilihan yang akan datang, kita bicara seperti itu adalah presiden yang terpilih adalah presiden yang kurang lebih sama yang seperti sekarang, di mana sekarang ini keadaan ekonomi baik. Oleh karena itu, karena baik, maka insentif atau ganjaran diberikan kepada pemimpin publik, dalam hal ini presiden, atau kepada partai yang sedang berkuasa sekarang ini, kira-kira begitu. Nah, oleh karena itu economic voting itu biasa berhubungan dengan yang akan dipilih itu adalah incumbent atau bukan incumbent. Karena kalau penilaian pemilih itu positif, maka dia akan kembali memilih incumbent. Sebaliknya, kalau penilaian mereka dalam kondisi ekonomi itu buruk, maka dia akan memilih lawan incumbent. Kira-kira begitu, atau oposisinya, kayak begitu. Nah, dalam situasi
di mana incumbent tidak ada, seperti yang akan kita alami, yang akan kita alami 2024, maka kemudian dikembangkan konsepnya adalah tidak incumbent, tapi kira-kira yang potensial itu menggambarkan incumbent di antara calon itu siapa, kira-kira kan kayak begitu. Misalnya kalau Anies dianggap menggambarkan kondisi sekarang, maka orang akan memilih Anies, kira-kira begitu. Kalau menganggap kondisi sekarang itu dinilai positif dan sebaliknya, kira-kira begitu, Bung Saidiman. Nah, dalam studi kita, kita punya beberapa pengukuran tentang kondisi ekonomi nasional. Seperti saya bilang tadi, kita tanya kepada pemilih bagaimana ibu atau bapak melihat keadaan ekonomi nasional pada umumnya sekarang. Sangat baik, baik, sedang, buruk, atau sangat buruk. Kita mengatakan di sini dalam survei yang terakhir, bulan Maret, Bung Saidiman, ya, yang mengatakan sangat baik dan baik itu sekitar 33-34%, ya. Yang mengatakan buruk atau sangat buruk sekitar 25%. Jadi lebih banyak yang mengatakan baik, ya, lebih daripada positif, yang mengatakan buruk. Jadi positif, ya. Nah, kalau dilihat secara agregat kayak gini, nampaknya pemerintah sekarang, termasuk presiden sekarang, dan partai-partai yang mendukung presiden sekarang, itu akan mendapatkan insentif dari pemilih, kemungkinan akan dipilih lagi. Ya. Kalau Pak Jokowi misalnya dia incumbent, kemungkinan Pak Jokowi akan dipilih lagi dengan persepsi ekonomi seperti ini. Tapi karena Pak Jokowi tidak maju lagi, maka orang yang kurang lebih mendekati Pak Jokowi kemungkinannya dalam memimpin Indonesia ke depan, terutama dalam kehidupan ekonomi, itu siapa? Misalnya dialah kemungkinan yang akan dipilih oleh orang yang positif dalam menilai kondisi ekonomi ini. Nah, kalau kita lihat kecenderungannya, ya, Bung Saidiman, ya, kita lihat yang warna biru itu sedang, yang baik itu adalah hijau, yang buruk itu adalah yang hitam, ya. Itu kan Oktober 2020, yang buruknya itu sangat tinggi, ya. Yang baiknya itu sangat rendah. Tahun pertama ke 2020, ya, itu pada Oktober 20, kemudian juga Maret 21, zaman Delta itu berat-beratnya. Nah, tapi kemudian perlahan memasuki akhir 22, yang buruknya itu menurun, yang positifnya naik. Saya kira ini penilaian masyarakat secara individual ini mencerminkan gambaran kondisi sebenarnya, gitu, ya, bahwa kondisi ekonomi kita itu yang hijaunya itu kan semakin positif. Kalau digabung dengan yang sedang itu kan jadi mayoritas. Artinya apa? Artinya ya memang realnya ekonomi kita memang membaik dalam setahun terakhir ini setidak-tidaknya. Dan itu dirasakan oleh publik secara dirasakan oleh publik langsung. Jadi bukan hanya hitungan-hitungan ekonom, gitu, ya, yang lebih objektif seperti itu, tapi juga secara subjektif dirasakan oleh pemilih, gitu, ya. Kondisi ekonomi secara umum. Kemudian kita juga tanya tentang ekonomi rumah tangga sekarang dibanding tahun lalu. Yang mengatakan lebih baik, lebih banyak daripada yang mengatakan lebih buruk, ya kan? Konsisten dengan tadi. Itu lihat. Jadi pada Oktober 20, Maret 21 itu kan yang mengatakan buruk itu mayoritas 60%, ya kan? Yang mengatakan baik rendah sekali cuma 12%. Oke. Jadi tapi kemudian setelah itu mengalami perbaikan yang sangat cepat, ya, dalam waktu 2 tahun, gitu, ya, 21 sampai 23 sekarang. Bagaimana dengan ekonomi nasional dibanding tahun lalu? Juga sama, konsisten, yang mengatakan lebih baik, lebih banyak daripada yang mengatakan lebih buruk. Ini juga konsisten naik, yang mengatakan lebih baik, lebih banyak daripada yang mengatakan lebih buruk. Keadaan ekonomi rumah tangga setahun ke depan ini soal optimisme, gitu, proyeksi. Ya, proyeksi ke depan. Mayoritas optimis, gitu, ya.
Demikian juga trennya demikian, semakin optimis, kira-kira begitu. Demikian juga di keadaan ekonomi nasional, trennya itu setahun ke depan juga optimis gitu ya. Kita lihat sekarang mayoritas masyarakat optimis dengan kondisi ekonomi Indonesia setahun ke depan. Artinya dari tahun sekarang 2023 sampai 2024 nanti masyarakat punya sentimen yang positif. Ini artinya apa? Ini artinya akan memberikan insentif terhadap Pak Jokowi gitu ya, kalau dia maju lagi sebagai presiden. Tapi seperti saya katakan tadi, tidak maju lagi sebagai presiden, maka orang yang mendekati kurang lebih akan melanjutkan kira-kira kepemimpinan Pak Jokowi, policy-nya, kebijakan-kebijakannya dan seterusnya, itu kemungkinan akan mendapatkan reward gitu ya, ganjaran, dan orang senang dengan situasi sekarang. Dalam soal ekonomi senang. Dan oleh karena itu, karena senang, maka dia akan memilih orang yang membuat keadaan baik seperti itu siapa? Pak Jokowi. Dan kalau Pak Jokowi nggak maju lagi, orang yang kurang lebih akan meneruskan kebijakan-kebijakan Pak Jokowi. Itu menjadi penting. Itu Bung Saidiman ya. Itu ukuran. Berikutnya, ini kalau tadi beberapa indikator ya yang kita pakai dari kondisi ekonomi nasional secara umum, kondisi ekonomi nasional sekarang dibanding tahun lalu, ekonomi rumah tangga sekarang dibanding tahun lalu, dan seterusnya, prospek ke depan, optimisme dan seterusnya. Ini ya, kalau kita lihat skornya dari 1 sampai 5 itu adalah di angka 3 semua, 3 lebih bahkan gitu ya. Nah jadi kalau mau diambil rata-rata 3,4, jadi sedang cukup baik lah. Lebih positif ya? Iya, lebih positif. Tidak di bawah 3 gitu ya. Secara rata-ratanya kondisi ekonomi kita dari berbagai indikator terus. Nah, keadaan ini seperti saya tekankan tadi adalah akan menguntungkan incumbent atau akan menguntungkan pihak-pihak yang akan punya kebijakan seperti pemerintah sekarang, Pak Jokowi sekarang. Nah, ini dia analisisnya. Kita lihat analisis cross-nya, hubungan antara indeks ekonomi, kondisi ekonomi tadi ya, yang indeksnya gabungan tersebut itu punya hubungan positif yang sangat signifikan dengan Ganjar. Ya. Jadi kondisi ekonomi yang positifnya di kita ini, orang yang merasakan kondisi ekonomi di Indonesia itu positif, maka cenderung akan memilih Ganjar. Ya. Sebaliknya, orang yang mengatakan kondisi ekonomi di Indonesia itu kurang positif akan memilih Anies. Itu Bung Saidiman. Prabowo netral. Prabowo nggak dapat keuntungan ataupun kerugian dari kondisi ekonomi kita, baik maupun buruk. Kira-kira kayak gitu. Jadi kalau kerja ekonomi pemerintah sekarang membaik, itu akan menguntungkan Ganjar. Kalau memburuk, itu akan menjadi peluang buat Anies. Iya. Okay. Dan tidak ada hubungannya dengan Prabowo. Ya, Prabowo lebih netral. Itu kenapa? Kenapanya adalah pertama ada dilihat dari tracknya ya, track Pak Prabowo. Pak Prabowo ini kan sebetulnya rival daripada Pak Jokowi. Retorikanya setidak-tidaknya itu adalah menyerang Pak Jokowi dalam pemilu 2 kali terakhir gitu kan. Bahwa sekarang kemudian di bagian dari pemerintahan Pak Jokowi itu memang sebuah keanehan yang luar biasa. Ya. Setahu saya tidak ada di dunia bahwa orang yang baru jadi rivalnya kemudian jadi anak buahnya, kira-kira gitu. Oleh karena itu tidak dikasih insentif sama pemilih. Ya kan, netral saja. Kalau Anies jelas sekarang Pak Prabowo dulu yang menyerang Pak Jokowi, ya sekarang diganti sama Anies. Makanya orang-orang yang merasa keadaan sekarang tidak baik, Anies yang ngambil manfaatnya. Ya kan gitu, Bung Saidiman. Ini logis kira-kira gitu. Nah, efek daripada kondisi ekonomi terhadap voting ya, milih Anies, milih Ganjar atau milih Prabowo, itu cukup konsisten lepas dari misalnya agama. Agamanya mau Islam bukan Islam, kalau ekonomi baik ya akan milih Ganjar. Lepas orang Jawa atau bukan orang Jawa, kalau ekonomi baik akan milih Ganjar.
Pendidikan. Orang Makassar pun, orang Mandar pun akan milih Ganjar kalau mereka merasakan kondisi ekonomi baik. Oke, itu. Pendidikan juga begitu. Pendidikan cenderung ya akan memilih Ganjar atau Anies. Semakin tinggi pendidikannya, maka itu akan menguntungkan Anies dan Ganjar. Ya. Tapi tidak sebaliknya untuk Prabowo. Semakin rendah pendidikannya, cenderung akan memilih Prabowo. Kayak begitu kondisinya. Jadi yang paling utama dalam diskusi kita kali ini adalah bahwa efek dari kondisi ekonomi itu konsisten lepas dari berbagai faktor tadi, etnik, agama, pendidikan, desa kota gitu ya, gender, itu tidak mengurangi pengaruh daripada kondisi ekonomi terhadap pilihan terhadap calon presiden. Begitu Bung Saidiman. Artinya economic voting ada. Economic voting bekerja dan penting. Ya, ini menarik bahwa ternyata persepsi ekonomi maupun kondisi ekonomi itu punya pengaruh di dalam preferensi politik pemilih. Jadi kalau ekonomi membaik, mereka akan mengusung calon yang kalau tidak ada incumbent, mereka akan mengusung calon yang kira-kira bisa melanjutkan apa yang dilakukan oleh pemerintah sekarang. Sebaliknya, kalau ekonomi memburuk, mereka akan memilih lawannya atau oposisi.